Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekalian, keadaan di rumah dalam kondisi sehat semua ya. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas menuntut ilmu. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar masalah klasifikasi makhluk hidup. Tetapi Bapak fokuskan dulu pada sub tersebut, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan, makhluk hidup yang ada di sekitar kamu, hewan, manusia, tumbuhan, semua melakukan gerakan. Gerak pada manusia dan hewan mudah untuk diamati ya. Karena apa? Hewan dan manusia ini menyebabkan berpindah tempat, namanya gerak aktif. Sementara tumbuh-tumbuhan kita lihat selanjutnya di sini. Pertama, anak sekalian, alat gerak pada makhluk hidup, ikan, hewan. Jelas alat geraknya berupa sirip dan ekor. Burung, kaki dan sayap. Katak, kaki berselaput, beda dengan kaki ayam. Ya. Paramecium caudatum mempunyai alat geraknya berupa rambut getar, namanya silia. Belalang, sayap dan kaki, dia bisa terbang, bisa berjalan di ranting-ranting. Amoeba proteus berupa kaki semu. Pada tumbuh-tumbuhan sekalian, mungkin disinilah kita jarang sekali mengamati. Nanti kalian amati ya. Contoh gerak pada tumbuhan ini, akar akan tumbuh ya, bergerak mencari arah datangnya air. Di mana situ air, arah gerakan akar tumbuh itu pasti ke arah yang banyak kandungan air. Lagi mekarnya bunga. Bunga situ mekarnya pada tumbuh-tumbuhan, dia akan bergerak secara perlahan. Kalau kita amati secara detail, itu bisa oh itulah gerakan tumbuh-tumbuhan. Nah, setiap hari tumbuhan itu bergerak ke kiri kanan untuk bergerak atau digerakkan. Coba ya, sudah digerakkan oleh angin sama dia bergerak dengan sendiri ya. Saudara sekalian, kita ciri kedua adalah bernafas. Ini nafas sekalian ya. Kalau kita lihat di sini, pada proses bernafas, nah, makhluk hidup itu membutuhkan proses pernafasan atau respirasi. Respirasi atau pengertiannya adalah proses mulai dari pengambilan oksigen, proses pengeluaran karbon dioksida ya, dan juga penggunaan energi di dalam tubuh. Inilah yang namanya reaksi respirasi. Kita lihat penjelasannya. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen atau O2 dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan sekitarnya. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan sama dengan makanan yang kita konsumsi. Ini namanya oksidasi biologi. Proses oksidasi ini menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas kita sehari-hari. Sedangkan sisa dari oksidasi biologi tadi berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O dikeluarkan bersama-sama saat kita bernafas, menghembuskan nafas kita saat bernafas. Tutorialnya nanti bisa kamu praktekkan di rumah. Saat kamu menghadap ke dinding kaca, di depan kaca, hembuskan nafas kalian. Di situ kaca akan berubah menjadi buram. Itulah bukti bahwa manusia bernafas itu mengeluarkan uap airan sekalian. Ya, dicoba nanti ya. Makhluk hidup mempunyai alat pernafasan sendiri-sendiri. Manusia paru-paru, ikan insang, katak kulit dan paru-paru.
banyak kata yang bisa bicara dan bisa di air. Burung, paru-paru dan kantong udara. Belalang, trachea. Laba-laba, paru-paru. Tumbuhan, sedangkan tumbuhan mengambil oksigen dari udara bebas melalui stomata dan lentisel. Stomata atau mulut daunnya merupakan lubang kecil di permukaan bawah daun, sedangkan lentisel itu lubang-lubang pada batang yang bergabus. Selanjutnya sekalian, ciri yang ketiga adalah membutuhkan makanan. Makhluk hidup pasti butuh makan. Pada tumbuhan hijau mempunyai klorofil. Inilah hebatnya tumbuh-tumbuhan ini. Hewan jenis herbivora, tumbuhan karnivora, makan hewan omnivora, makan segala. Kita manusia tergolong tumbuhan, air dan oksigen. Dua jenis makhluk hidup ini, tumbuhannya ini berisi makanan. Ada yang membuat makan sendiri dia mampu. Dialah yang namanya autotrof. Dan satu-satunya ada untuk heterotrof. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Fotosintesis. Nah, fotosintesis ini membutuhkan bahan-bahan berupa karbon dioksida atau CO2, air, H2O, dan cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Ini coba perhatikan. Pada reaksi fotosintesis ini 6 CO2, karbon dioksida, dan tadi hasil pernafasan manusia maupun hewan dikeluarkan, diambil oleh tumbuh-tumbuhan bersama air, uap air. Dan dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang ada di daun tadi, diproseskan sekalian menjadilah karbohidrat atau zat tepung. Dan oksigen kita hirup kembali manusia dan hewan juga. Inilah sangat besarnya ciptaan Allah tumbuh-tumbuhan ini. Dia bisa memproduk makanannya, bisa mensuplai oksigen pada makhluk yang lain, dan juga dia sangat dibutuhkan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari anak sekalian kita membuat gerakan tanam, merawat tanaman satu pohon saja untuk kita mensuplai oksigen di muka bumi. Selanjutnya yang keempat anak sekalian, ciri yang keempat, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ini. Nah, sekalian mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Sisa metabolisme. Di sini manusia sistem metabolisme dikeluarnya dari kulit, ginjal, paru-paru, hati, serangga, bulu malpighi, cacing, nefridum. Kita lihat di sini proses. Di dalam oksidasi makanan, ya, selain menghasilkan energi, tubuh organisme juga menghasilkan zat sisa. Inilah yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan meracuni tubuh kita. Alat ekskresi pada manusia berupa paru-paru. Nih, paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat yang terdiri dari urea, air, dan garam. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin yang terdiri dari kandungannya air, garam, dan urea. Hati mengeluarkan zat sisa berupa empedu. Selanjutnya yaitu ciri yang kelima, tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh itu pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi bisa kembali ke ukuran semula atau sifatnya irreversible. Dia habis tumbuh tidak bisa kembali kecil lagi. Nah, kemudian perkembangan, proses perubahan menuju kedewasaan. Nah, apa tujuan dari perkembangbiakan di sini?
mempertahankan jenis agar makhluk itu tidak punah. Ada dua cara perkembangbiakan, yaitu generatif atau kawin dan vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif ini cirinya adalah dia melalui peristiwa pembuahan, pertemuan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan kelamin betina atau sel telur atau ovum. Sementara perkembangbiakan secara tidak kawin vegetatif terjadi melalui perkawinan, misalkan dengan tunas, membelah diri, cangkok. Nah, materi ini nanti kita lanjutkan lagi lebih detail di kelas 9 ya. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Hewan, tumbuhan dia peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Tumbuhan dan hewan, manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsangan. Manusia dan hewan iritabilitas ditunjukkan dengan kepekaan alat inderanya. Dia memiliki mata, hidung, telinga, kulit dari rabaan peka. Kemudian mata saat ada cahaya matahari, telinga, suara itu contoh menanggapi rangsang oleh makhluk hidup. Pada tumbuhan daun putri malu ya, si kejut itu ya, bila diberi rangsangan sentuhan dia akan menutup daunnya. Nah, pada hewan ayam ketika fajar menyingsing dia akan berkokok. Itu contoh daripada rangsangan. 7. Beradaptasi anak sekalian, ciri beradaptasi atau kemampuan makhluk itu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan untuk mempertahankan diri agar dia mampu terus bertahan. Terdapat 3 macam adaptasi. Yang pertama adaptasi morfologi, ini contoh gambarnya, adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku atau behavioral. Nah, di sini apa adaptasi morfologi itu? Yaitu penyesuaian diri terhadap alat tubuhnya. Contohnya burung elang mempunyai kuku tajam untuk menerkam mangsa. Adaptasi fisiologi, penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat tubuh. Contohnya, manusia menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Kotoran unta kering, tetapi urinnya kental karena dia hidup di daerah kering yang minim dengan kandungan air. Adaptasi tingkah laku atau behavioral, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Tahu bunglon ya, dia berubah warna di mana dia tepat berada. Ikan paus muncul ke permukaan secara periodik. Untuknya apa? Dia bertingkah laku sambil untuk mengambil oksigen di permukaan air. Nah, ini sekalian, next sains pertemuan yang akan datang Bapak akan lanjutkan dengan materi klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasi. Watch, apa itu? Nah, baik, materi yang Bapak sampaikan kali ini kalian dukung dengan membaca buku yang sudah ada ya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.